Di sebuah desa terpencil bernama Gadung Mangu, warga hidup dalam ketakutan. Bukan karena binatang buas, tapi karena seorang dukun tua bernama Mbah Sengklek, yang konon bisa menurunkan hujan paku, membuat panen membusuk, bahkan menculik nyawa tanpa meninggalkan jejak. Selama puluhan tahun, hanya satu orang yang berani menentangnya, Kiai Pranotonegoro. Namun setelah beliau wafat, tak ada lagi benteng pelindung. Hingga suatu sore, datanglah seorang pemuda kurus berwajah teduh bernama Jeffrey. Ia mengaku sebagai kiai baru pengganti Pranotonegoro. Tapi, warga hanya mencibir. Mereka menganggap Jeffrey hanyalah lulusan pesantren kecil, tak mungkin sanggup menandingi kekuatan hitam Mbah Sengklek. Tapi mereka tak tahu, di balik tutur kata yang lembut dan langkahnya yang tenang, Kiai Jeffrey menyimpan tekad baja. Dan suatu malam, ia akan masuk ke hutan terlarang, membawa hanya tasbih dan segenggam garam, untuk menghadapi pertarungan yang tak semua manusia sanggup melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Desa Gadung Mangu adalah desa kecil yang terletak di ujung timur sebuah kabupaten terpencil. Letaknya dikelilingi persawahan luas di sisi selatan, dan di sisi utara berdiri sebuah hutan lebat yang dikenal warga sebagai hutan larangan. Jalan masuk ke desa hanyalah sebuah jalan tanah berbatu yang jika hujan berubah menjadi lumpur licin. Rumah-rumah penduduk sebagian besar berdinding papan kayu, sebagian lainnya berdinding anyaman bambu. Malam di desa ini selalu sunyi, hanya sesekali terdengar suara burung hantu atau anjing melolong. Namun, di balik kesunyian itu, ada ketegangan yang sudah bertahun-tahun menghantui warga. Semua bermula dari seorang lelaki tua bernama Mbah Sengklek, seorang dukun yang konon memiliki ilmu hitam turun-temurun. Tidak ada yang tahu pasti kapan Mbah Sengklek mulai menetap di hutan larangan. Yang jelas, sejak kehadirannya, berbagai kejadian aneh mulai menimpa desa. Panen padi tiba-tiba membusuk hanya sehari setelah dipanen, air sumur berubah berwarna merah kecoklatan seperti darah, dan anak-anak sering sakit tanpa sebab. Orang-orang yang pernah mencoba melawan atau menegurnya akan menerima balasan mengerikan. Ada yang rumahnya terbakar misterius, ada yang mendadak lumpuh, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Karena itulah, warga hanya bisa pasrah, menganggap Mbah Sengklek sebagai ancaman yang tak bisa disentuh. Satu-satunya yang pernah berani menentangnya hanyalah Kiai Pranotonegoro, tokoh agama yang sudah puluhan tahun menjadi imam masjid desa. Kiai Pranotonegoro dikenal tegas, wibawanya membuat Mbah Sengklek tidak berani sembarangan. Namun, umur manusia ada batasnya. Kiai Pranotonegoro wafat di usia 83 tahun, dan sejak itu, seperti pintu gerbang, teror Mbah Sengklek kembali terbuka lebar. 3 bulan setelah wafatnya Kiai tua itu, desa mulai kehilangan harapan. Mereka bahkan jarang lagi mengadakan pengajian malam. Anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib, dan perempuan hamil diharuskan membawa jimat dari daun kelor saat keluar rumah. Semua itu membuat suasana desa Gadung Mangu semakin mencekam. Lalu, pada suatu sore menjelang senja, seorang pemuda asing datang ke desa. Ia berjalan kaki dari arah jalan tanah, membawa tas kain lusuh di pundaknya. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh dengan janggut tipis, dan langkahnya pelan. Pakaian yang dikenakannya sederhana, baju koko putih yang mulai memudar warnanya, sarung kotak-kotak, dan peci hitam. Ia tersenyum setiap kali berpapasan dengan orang, tapi tatapan warga penuh tanda tanya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya kepada beberapa orang di warung kopi milik Pak Darto. Nama saya Jeffrey. Saya datang untuk menggantikan almarhum Kiai Pranotonegoro. Saya diminta oleh pesantren tempat saya belajar dulu, katanya sambil menunduk sopan. Sejenak, warung kopi itu hening. Orang-orang saling pandang, sebagian menahan tawa kecil. Mereka melihat pemuda ini tak ubahnya seperti santri baru yang baru saja tamat mengaji Iqra. Tak ada yang melihat sosoknya sebagai pengganti kiai besar seperti Pranotonegoro. "Sampean lulusan pesantren mana?" tanya Pak Darto sambil menyeduh kopi. "Pesantren kecil di ujung kecamatan Mandira," jawab Jeffrey tenang. Mendengar itu, beberapa orang tersenyum sinis. Pesantren itu memang terkenal sederhana, bahkan tak banyak yang tahu nama kiainya. Meski begitu, Jeffrey tetap datang ke langgar desa, bangunan kecil di samping masjid utama yang kini tak terurus. Lantainya berdebu, tikarnya kusut, dan rak kitab sudah dipenuhi sarang laba-laba. Ia membersihkannya sendiri, menyapu, mengepel, bahkan menambal atap bocor dengan tangannya. Beberapa anak kecil yang penasaran mulai mengintip dari jendela, tapi segera lari ketika dipanggil orang tuanya.
Malam pertama Jeffrey di desa itu terasa sunyi. Setelah sholat Isya di masjid, ia kembali ke langgar. Angin malam bertiup membawa aroma tanah basah dan bau kemenyan yang samar-samar tercium dari arah utara, arah hutan larangan. Ia duduk di teras langgar, menatap langit, sambil memutar tasbih kayu yang ia bawa. Matanya tak lepas dari kabut tipis yang mulai merayap di tepi desa. Di rumah-rumah penduduk, obrolan tentang Jeffrey menjadi bahan pembicaraan. Sebagian warga meragukannya, bahkan ada yang menganggap kedatangannya akan membuat Mbah Sengklek marah. Kita ini butuh kiai yang sakti, bukan anak muda kurus yang kelihatannya tak bisa apa-apa, ujar Pak Samin, seorang petani tua. Namun, tidak semua orang bersikap dingin. Seorang nenek tua bernama Maknah, yang tinggal sendirian di ujung desa, diam-diam membawakan sepiring nasi jagung dan segelas air putih ke langgar. Makanlah, nak, kau butuh tenaga. Desa ini memang tidak ramah pada orang baru, apalagi yang melawan Mbah Sengklek, katanya pelan sebelum pergi. Jeffrey hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu memakan nasi itu dengan lahap. Di dalam hatinya, ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Tapi ia juga tahu, teror Mbah Sengklek harus dihentikan, dengan caranya sendiri. Malam itu, ketika semua warga terlelap, Jeffrey masih duduk di langgar. Ia membaca wirid panjang, suaranya lirih tapi mantap. Dari kejauhan, di tepi hutan, dua mata merah menyala mengintainya dalam gelap, dan senyum sinis seorang dukun tua yang merasa telah melihat calon lawan barunya. Belum genap seminggu Kiai Jeffrey menetap di desa Gadung Mangu, sebuah peristiwa aneh kembali mengguncang ketenangan warga. Malam itu, langit tampak berbeda, hitam legam, tanpa bintang, seolah awan tebal menutupi seluruh cakrawala. Angin bertiup lambat, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di warung kopi Pak Darto, beberapa lelaki desa masih berkumpul, membicarakan kedatangan Kiai Jeffrey. Ada yang ragu, ada yang sinis, ada pula yang hanya diam sambil menyeruput kopi panas. Aku sudah bilang, anak itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mbah Sengklek itu bukan lawan untuk santri lulusan pesantren kecil, ujar Pak Samin, petani tua yang selalu bersuara keras. Apa salahnya kalau kita memberi kesempatan dulu, sahut Pak Darto pelan. Lagi pula, kita semua tahu, tak ada yang berani melawan Mbah Sengklek sejak Kiai Pranotonegoro meninggal. Percakapan mereka terhenti ketika terdengar suara petir di kejauhan, meski hujan belum turun. Beberapa saat kemudian, angin mulai berubah. Bukan lagi hembusan lembut, melainkan desir yang membawa aroma besi berkarat. Suara seperti ribuan jarum digesekkan terdengar dari arah utara, arah hutan larangan. Anjing-anjing desa menggonggong tak henti, ayam-ayam berlarian tak tentu arah. Lalu, dari langit yang pekat, benda-benda kecil mulai berjatuhan. Awalnya hanya terdengar dentingan di atap rumah, lalu semakin keras, menghantam genting, dinding, bahkan tanah dengan bunyi yang nyaring. Ketika warga mencoba mengintip keluar, mata mereka terbelalak, yang jatuh dari langit bukan air hujan, melainkan paku-paku besi berkarat, sebagian bengkok, sebagian tajam seperti baru ditempa. Ya Allah, teriak seorang ibu sambil menarik anaknya masuk rumah. Orang-orang bergegas menutup pintu, mengunci jendela, dan bersembunyi di bawah meja atau ranjang. Suara dentingan paku menghujani desa semakin keras, beberapa genting pecah, atap rumah bocor, bahkan ada paku yang menancap di pintu kayu. Di tengah kepanikan itu, Kiai Jeffrey berdiri di teras langgar. Ia memandang ke atas, melihat paku-paku itu jatuh di sekitarnya, namun langkahnya tetap tenang. Ia tidak berlari, tidak pula berteriak. Ia justru masuk ke dalam langgar, mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah. Di luar, bunyi paku menghantam seperti badai, tapi di dalam langgar, suara Kiai Jeffrey melantunkan ayat-ayat suci terdengar jelas, menembus riuh dentingan besi. Di kejauhan, di batas hutan, siluet seorang lelaki tua terlihat berdiri di balik kabut tipis. Mbah Sengklek, tongkatnya menancap di tanah, tangan kirinya memegang segenggam paku, dan bibirnya bergerak-gerak melafalkan sesuatu. Wajahnya menyeringai, matanya berkilat merah menyala. Ia tahu, hujan paku ini adalah peringatan bagi pendatang baru itu, peringatan bahwa tak ada yang boleh menantangnya di desa ini. Namun, ada hal yang tidak Mbah Sengklek duga. Meski paku-paku itu berjatuhan deras, tidak satu pun yang menembus atap langgar. Gentingnya tetap utuh, seolah ada perisai tak kasat mata yang melindungi bangunan itu. Warga yang mengintip dari rumah masing-masing melihat keanehan ini dan mulai berbisik-bisik. "Kenapa langgar itu tidak kena?" tanya seorang bapak kepada istrinya. "Saya juga tidak tahu, padahal rumah kita saja sudah bolong-bolong," jawab sang istri sambil memeluk anaknya erat.
Hujan paku berlangsung hampir setengah jam sebelum mereda perlahan. Setelahnya, desa menjadi sunyi. Hanya terdengar tetesan air dari genting bocor dan suara langkah hati-hati warga yang mulai keluar rumah. Jalan tanah desa kini dipenuhi paku-paku berserakan, sebagian menancap di batang pohon, sebagian di dinding rumah. Keesokan paginya, suasana desa kacau. Warga sibuk membersihkan halaman dan memperbaiki atap rumah. Beberapa orang mendatangi langgar, ingin tahu bagaimana keadaan Jeffrey. Mereka terkejut ketika melihat pemuda itu duduk di teras, wajahnya tenang, tasbihnya berputar di tangannya. "Kiai, sampean tidak apa-apa?" tanya Pak Darto. "Alhamdulillah, saya baik-baik saja," jawab Jeffrey dengan senyum tipis. Hujan paku itu hanya ujian kecil. Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Sebagian merasa kagum, tapi sebagian lagi justru semakin takut, bukan pada Jeffrey, tapi pada kemungkinan bahwa Mbah Sengklek akan marah besar karena si pemuda tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Siang itu, tanpa banyak bicara kepada warga, Jeffrey mulai menjalani puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air, tanda ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Warga yang melihatnya semakin yakin bahwa pemuda ini tidak datang ke desa Gadung Mangu hanya untuk mengimami sholat. Ia datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa membuat Mbah Sengklek benar-benar murka. Di hutan larangan, Mbah Sengklek duduk di gubuk reotnya. Ia memandangi sisa paku di tangannya dan menggeram pelan. "Anak muda, kau pikir bisa menandingi aku? Kita lihat, siapa yang akan bertahan sampai akhir." Sejak malam hujan paku itu, suasana desa Gadung Mangu semakin terasa tegang. Warga masih sibuk memperbaiki rumah, tapi percakapan mereka kini selalu disertai tatapan gelisah ke arah utara, ke arah hutan larangan. Hutan itu seperti berdiri lebih gelap dari biasanya, seolah menelan cahaya matahari lebih cepat dibanding tempat lain. Kabut tipis selalu menggantung di antara pepohonan, meski siang hari terik sekalipun. Bagi warga desa, hutan larangan bukan sekadar kumpulan pohon raksasa dan semak belukar. Ia adalah wilayah kekuasaan Mbah Sengklek. Konon di dalamnya ada batu besar tempat sang dukun bertapa, sumur tua yang airnya bisa memanggil makhluk halus, dan kuburan tanpa nisan yang katanya menjadi rumah bagi arwah penasaran. Tidak ada satupun warga yang berani masuk ke sana setelah matahari terbenam. Bahkan, sebagian besar menghindari hutan itu sepenuhnya, meski di dalamnya banyak kayu dan rotan yang bisa dijual. Malam itu, Kiai Jeffrey duduk sendirian di langgar. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding bambu. Di luar, angin bertiup pelan, namun membawa hawa yang aneh, dingin, tapi menyelusup dengan bau yang sulit dijelaskan, campuran tanah basah, daun kering, dan kemenyan. Saat Jeffrey memejamkan mata untuk berzikir, suara itu datang. Awalnya sangat lirih, seperti desiran daun. Tapi semakin lama, suara itu berubah menjadi bisikan yang jelas, meski entah dari mana asalnya. 3 nama, akan kuambil malam esok. Jeffrey membuka mata, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Langgar tetap sepi, hanya suara jangkrik terdengar di luar. Ia menutup mata lagi, tapi bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, bahkan menyebutkan nama-nama, Murni, anaknya Karno, dan bayi dalam kandungan Sari. Jeffrey mengerutkan kening. Ia mengenal Murni, seorang janda muda yang tinggal di dekat pematang sawah. Anak Karno adalah bocah lelaki berumur 7 tahun, sering bermain layangan di halaman masjid. Dan Sari adalah perempuan hamil 6 bulan yang suaminya bekerja di luar desa. Ketiganya adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Bisikan itu diakhiri dengan tawa rendah, panjang, dan bergema di telinga Jeffrey. Tidak hanya terdengar, tapi terasa seperti menyusup langsung ke dalam kepalanya. Jeffrey berdiri, mengambil wudhu, lalu sholat tahajud. Namun, meski ayat-ayat suci terus meluncur dari bibirnya, bisikan itu tidak berhenti. Seolah ada sesuatu di hutan yang sengaja memanggilnya, menantangnya untuk datang. Keesokan paginya, Jeffrey berjalan ke rumah-rumah orang yang disebut dalam bisikan itu. Ia tidak langsung mengungkapkan apa yang didengarnya, hanya memberi mereka air yang sudah ia doakan dan berpesan agar memperbanyak zikir. Murni menerimanya dengan heran, Karno hanya mengangguk, dan Sari terlihat pucat meski tidak bertanya banyak. Di balai desa, beberapa orang melihat Jeffrey berjalan mondar-mandir, lalu duduk termenung menghadap ke arah utara. "Kiai itu kenapa?" bisik seorang pemuda pada temannya. "Entah, mungkin dia mulai sadar kalau Mbah Sengklek bukan orang yang bisa dilawan," jawab yang lain. Malam berikutnya, desa diselimuti kabut tebal. Jam baru menunjukkan pukul 9,
tapi suasana seperti tengah malam. Suara burung hantu terdengar dekat, diikuti lolongan anjing yang panjang. Jeffrey kembali duduk di langgar, lampu minyaknya redup, dan ia mulai membaca wirid yang lebih panjang dari biasanya. Lalu, bisikan itu kembali datang. Kali ini bukan hanya menyebut nama, tapi juga memanggil dirinya. "Datanglah, kalau kau berani, ke batu besar di tengah hutan. Aku menunggumu, Kiai Muda." Suara itu begitu dekat, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Namun ketika Jeffrey menoleh, tak ada siapapun. Hanya pintu langgar yang bergoyang pelan karena angin. Jeffrey tahu, ini bukan sekadar teror. Mbah Sengklek sedang memanggilnya secara langsung. Dan panggilan itu tidak bisa diabaikan. Ia sadar, setiap kali ia menunda, korban di desa akan bertambah. Di rumahnya di pinggir hutan, Mbah Sengklek tersenyum lebar. Ia tahu, permainan sudah dimulai. Ia sengaja menanam rasa takut di hati lawannya, menunggu Kiai Muda itu melakukan langkah pertama masuk ke wilayahnya. Bagi sang dukun, ini adalah hiburan, mengadu ilmunya dengan seseorang yang bahkan warga sendiri tidak percaya bisa menang. Tapi ia belum tahu, Kiai Jeffrey bukan datang ke desa Gadung Mangu tanpa persiapan. Dan panggilan dari hutan ini, justru menjadi pintu masuk bagi rencana yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Malam di desa Gadung Mangu biasanya sunyi. Tapi sejak kepergian Kiai Jeffrey ke hutan larangan, suasana menjadi ganjil, bukan sekadar sepi, melainkan seperti ada sesuatu yang menahan napas seluruh desa. Angin yang biasa membawa aroma padi kini terasa dingin menusuk, membawa bau tanah basah yang anehnya bercampur dengan aroma besi karat, seperti darah yang sudah lama mengering. Pak Harun, ketua RT sekaligus pemilik warung kopi di dekat langgar, duduk gelisah di bangku bambu. Dari sore tadi, ia merasa ada yang mengintip dari batas jalan menuju hutan larangan. Awalnya ia pikir itu anak-anak, tapi setiap kali ia dekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Beberapa warga berkumpul di warungnya, membicarakan kabar yang belum jelas. Ada yang bilang Kiai Jeffrey tewas, ada yang bilang ia hanya terluka, bahkan ada yang berbisik ia tak akan pernah kembali karena Mbah Sengklek telah menarik rohnya. "Semalam, aku lihat cahaya merah dari arah hutan," kata Pak Sahlan, petani tua yang rumahnya paling dekat dengan batas larangan. "Merah? Maksudmu, api?" tanya Bu Nur, matanya membesar. "Bukan api biasa, ini seperti bola api, melayang, lalu hilang begitu saja." Bisik-bisik itu makin memupuk rasa takut. Apalagi di tengah pembicaraan, suara jeritan panjang terdengar dari arah hutan. Jeritan itu bukan suara manusia biasa, serak, melengking, dan seolah menggema di dalam kepala setiap orang yang mendengarnya. Pak Harun spontan berdiri, menatap ke arah hutan. "Itu, bukan suara Kiai Jeffrey," katanya pelan. Semua orang diam, tak ada yang berani menanggapi. Di dalam hutan larangan, suasana sangat berbeda. Pohon-pohon besar berdiri seperti dinding raksasa, menutup cahaya bulan. Tanahnya basah, namun tidak berbau tanah, justru tercium bau busuk yang menusuk, seperti bangkai hewan yang sudah berhari-hari teronggok. Mbah Sengklek duduk di atas batu hitam besar, mengenakan jubah lusuh penuh bercak merah. Matanya memandang tajam ke arah Kiai Jeffrey yang berdiri tak jauh darinya. "Kau pikir doa-doamu bisa mengusirku, bocah kurus?" Suara Mbah Sengklek terdengar berat, seperti dua suara sekaligus. Jeffrey tak menjawab, tangannya memegang tasbih, bibirnya bergerak cepat melafalkan ayat-ayat yang membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Mbah Sengklek mengangkat tangan, dan tiba-tiba puluhan paku berkarat muncul dari tanah, melayang di udara sebelum melesat ke arah Jeffrey. Namun setiap paku yang mendekat hancur menjadi debu begitu menyentuh lingkar garam yang Jeffrey taburkan di tanah. "Garam? Hah? Kau pikir ini pasar?" ejek Mbah Sengklek. Tapi di balik suaranya, ada nada kesal, seolah trik sederhana itu benar-benar menghalangi sihirnya. Di desa, beberapa warga yang masih terjaga melihat sesuatu aneh di langit, seekor burung gagak raksasa, sayapnya terbakar api biru, terbang rendah mengitari langgar. Setiap kali burung itu berputar, orang-orang merasakan telinga mereka panas, seakan dibakar dari dalam. Bu Nur yang panik menutup telinganya sambil berdoa, namun suara aneh seperti bisikan tetap masuk ke kepalanya. Bisikan itu terdengar seperti suara Mbah Sengklek, memanggil satu persatu nama warga desa. Dan anehnya, nama Kiai Jeffrey tak pernah disebut. Kembali di hutan, Jeffrey mulai merasakan tubuhnya berat. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara yang mencoba mengalihkan pikirannya, suara ibunya menangis, suara gurunya memanggil, bahkan suara teman-teman pesantren yang sudah lama meninggal. Tapi Jeffrey menutup matanya, memusatkan hati.
Dalam diam ia mengingat pesan Kiai Pranotonegoro dulu. Kalau kau masuk ke sarang setan, jangan sekali-kali melawan dengan amarah. Lawan dengan kesabaran, karena setan paling benci dengan ketenangan. Dengan tarikan napas panjang, Jeffrey menancapkan tongkat kayu kecil, yang ternyata adalah potongan sajadah bekas milik Kiai Pranotonegoro, ke tanah di depannya. Begitu tongkat itu berdiri, tanah bergetar, dan suara jeritan terdengar semakin dekat. Mbah Sengklek berdiri, matanya berubah merah menyala. Kau berani mengusik wilayahku, bocah. Tapi sebelum ia melangkah, tiba-tiba dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok hitam bergerak cepat mengelilingi mereka. Mereka seperti bayangan manusia, namun tanpa wajah, hanya lubang hitam tempat mata dan mulut seharusnya berada. Sosok-sosok itu berusaha mendekat, tapi setiap kali melewati lingkar garam, tubuh mereka hancur menjadi asap pekat. Mbah Sengklek merong marah, tapi Jeffrey tetap teguh di tempatnya. Di desa, Pak Harun merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Ia melihat ke arah hutan, dan yang mengejutkan, pucuk-pucuk pohon di sana seperti bergoyang melawan arah angin, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Aku rasa, malam ini akan ada yang berubah, gumamnya. Tapi ia belum tahu, perubahan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal, bahkan mungkin, mereka tak akan melihat Kiai Jeffrey lagi. Malam itu, langit di atas desa Gadung Mangu tampak seperti beludru hitam yang koyak di sana-sini oleh kilatan cahaya petir. Angin bertiup kencang dari arah hutan larangan, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Warga desa yang biasanya sudah terlelap selepas Isya kini memilih terjaga, duduk di teras rumah sambil menatap ke arah pepohonan besar di ujung desa. Semua merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Sejak Kiai Jeffrey menjalani tirakatnya, suasana desa memang berubah. Suara-suara gaib yang biasanya terdengar dari arah hutan larangan mulai jarang terdengar. Anak-anak tidak lagi terbangun karena mimpi buruk setiap malam. Namun, ketakutan itu belum hilang sepenuhnya. Terutama setelah Mbah Sengklek dikabarkan marah besar mengetahui ada seorang pendatang yang berani menantang wilayah kekuasaannya. Dia itu orang baru, apa dia ngerti siapa yang sedang dia hadapi? Bisik seorang bapak setengah baya kepada tetangganya sambil memeluk lutut, matanya tak lepas dari kegelapan di ujung jalan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang Kiai Jeffrey lakukan selama tirakatnya. Yang jelas, setiap malam ia terlihat berjalan menuju surau kecil di pinggir desa, lalu duduk berjam-jam di dalamnya, hanya ditemani lampu minyak yang temaram. Beberapa warga yang nekat mengintip mengaku melihat bayang-bayang hitam melintas di sekitarnya, tapi Kiai Jeffrey tidak bergeming sedikit pun. Malam itu, berbeda. Selepas Isya, Kiai Jeffrey tidak menuju surau. Ia keluar dari rumah singgahnya hanya membawa sebuah tasbih kayu cendana, sebungkus kecil garam, dan sebotol air yang dilingkari benang merah. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia melangkah pelan menuju hutan larangan. Langkahnya tenang, tapi setiap kali ia menginjak tanah, daun-daun kering di bawah kakinya terdengar retak lebih keras dari biasanya, seakan malam itu seluruh alam sedang memperhatikan kepergiannya. Di tengah hutan larangan, Mbah Sengklek sedang duduk bersila di sebuah batu besar berlumut. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak cepat, merapalkan mantra-mantra yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Di depannya, sebuah kendi tanah liat berisi air pekat seperti darah bergetar pelan, mengeluarkan uap dingin. Malam ini, darahmu jadi tumbal terakhir, bocah kurus, gumam Mbah Sengklek, suaranya parau bercampur dengusan. Ia sudah merasakan kehadiran Kiai Jeffrey bahkan sebelum pemuda itu melangkah ke batas hutan. Bagi Mbah Sengklek, ini bukan sekadar duel, tapi peringatan bagi siapapun yang berani mengusik kekuasaannya. Di pinggir desa, warga mulai resah. Mereka tahu Kiai Jeffrey sedang menuju sarang maut, tapi tidak ada yang berani mengikutinya. Semua hanya bisa menunggu dari kejauhan. Suara kentongan dipukul pelan oleh Pak Modin, bukan untuk memberi tanda bahaya pada warga, tapi sebagai doa, berharap irama itu sampai ke telinga Kiai Jeffrey. Seorang nenek tua yang dikenal sebagai penjaga adat desa tiba-tiba berucap lirih, kalau malam ini angin berhenti berbisik, berarti pemenangnya bukan manusia. Ucapan itu membuat beberapa orang bergidik. Mereka tahu maksudnya, pertarungan ini bukan sekadar adu ilmu, tapi juga adu kekuatan yang melibatkan dunia tak kasat mata. Di dalam hutan, Kiai Jeffrey akhirnya sampai di hadapan batu besar tempat Mbah Sengklek bertapa. Mata mereka bertemu. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Hanya tatapan yang sama-sama menusuk, seperti dua arus listrik yang siap meledak saat bersentuhan. Jadi ini bocah yang katanya pengganti Pranotonegoro? Mbah Sengklek menyeringai sinis. Tubuhmu kurus, nyawamu pasti ringan. Kiai Jeffrey tidak menjawab.
Ia duduk bersila di tanah, meletakkan garam di hadapannya, lalu mulai berzikir dalam hati. Tasbihnya bergerak perlahan, setiap butir seperti mengunci udara di sekitarnya. Tiba-tiba, Mbah Sengklek menepuk kendi di depannya, dan dari dalamnya melesat seekor ular hitam sebesar lengan, melingkar cepat menuju Jeffrey. Namun, sebelum ular itu mencapai jarak sejengkal, Jeffrey menabur garam di tanah. Ular itu menjerit, suara yang mustahil keluar dari makhluk biasa, lalu lenyap menjadi asap hitam. Mbah Sengklek mendesis, "Kau pikir garam itu bisa selamatkanmu?" Ia lalu merapal mantra lebih keras, dan angin hutan mulai mengamuk. Daun-daun beterbangan, ranting patah, dan suara-suara aneh seperti rintihan mulai terdengar dari segala arah. Tapi Jeffrey tetap tak bergerak, hanya memejamkan mata, bibirnya bergetar pelan mengucap ayat demi ayat. Di desa, angin yang tadinya bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Malam menjadi sunyi mencekam. Begitu sunyinya hingga suara napas orang-orang yang menunggu di teras rumah terdengar jelas. Nenek penjaga adat itu memejamkan mata, lalu berucap, "Saat ini, salah satu dari mereka sedang merebut nyawa yang lain." Petir menyambar, menerangi sekejap wajah-wajah tegang para warga. Di hutan, Mbah Sengklek mendadak terhuyung. Matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Dari tubuhnya, asap hitam mulai keluar, menjerit seperti ratusan suara sekaligus. Kiai Jeffrey membuka mata, memandang langsung ke arah dukun tua itu, dan dengan suara tegas mengucap kalimat yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. "Bismillahirrahmanirrahim, kembalilah pada asalmu." Asap hitam itu terhisap ke dalam tanah, dan jeritan berhenti seketika. Hutan kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang penuh teror, sunyi yang terasa lega. Mbah Sengklek jatuh tersungkur, tubuhnya mulai berubah seperti arang, retak, lalu hancur ditiup angin. Namun, sebelum Jeffrey sempat berdiri, suara lirih terdengar di telinganya, suara yang tidak berasal dari manusia. "Kau menang malam ini, tapi perangmu belum selesai." Jeffrey menatap ke arah kegelapan di dalam hutan. Ia tahu, Mbah Sengklek mungkin sudah hancur, tapi ada sesuatu yang lebih besar sedang memperhatikannya. Sejak malam pertarungan di hutan larangan itu, desa Gadung Mangu berubah menjadi tempat yang berbeda. Angin yang dulu membawa bau amis dan bisikan ketakutan kini terasa hangat dan segar. Anak-anak kembali bermain di tepi sawah tanpa harus menoleh ketakutan, dan para petani menanam padi tanpa khawatir hasilnya membusuk semalam. Rumah Mbah Sengklek yang hangus tinggal puing menjadi penanda berakhirnya teror puluhan tahun. Tapi satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar, di mana Kiai Jeffrey? Warga mencarinya ke seluruh penjuru desa. Dari langgar tempat ia biasa sholat malam, hingga rumah-rumah warga yang ia datangi untuk mengajar mengaji. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Sebagian orang mulai berbisik-bisik bahwa Kiai Jeffrey mungkin telah gugur di hutan larangan, tubuhnya musnah bersama kekuatan Mbah Sengklek. Yang lain meyakini ia sengaja pergi meninggalkan desa karena tugasnya sudah selesai. Namun ada pula cerita aneh dari beberapa warga yang mengaku melihat sosok berjubah putih berjalan sendirian di pematang sawah saat fajar, lalu menghilang begitu saja saat didekati. Malam-malam setelah itu, beberapa kejadian aneh terjadi di Gadung Mangu. Seorang petani bernama Warto mengaku saat tengah malam mendengar suara tasbih yang berdenting pelan di dekat sumur tua belakang langgar. Ketika ia mendekat, sumur itu memantulkan cahaya seperti sinar bulan, dan ia melihat bayangan seseorang yang sangat mirip Kiai Jeffrey duduk menghadap kiblat. Namun, ketika Warto memanggilnya, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma wangi daun bidara. Suatu sore, perangkat desa mengumpulkan semua warga di balai desa. Mereka membicarakan rencana membersihkan puing rumah Mbah Sengklek. Sebelum berangkat, seorang pemuda menemukan secari kain putih terlipat rapi di pintu balai desa. Di dalamnya, ada pesan tertulis dengan tinta hitam. "Jagalah desa ini dengan sholat dan zikir. Aku telah pergi, tapi aku tidak pernah benar-benar jauh." Tidak ada tanda tangan, tapi semua orang tahu siapa penulisnya. Ketika warga mulai membersihkan puing rumah Mbah Sengklek, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah lantai bambu yang terbakar, ada sebuah guci tanah liat besar yang utuh. Saat dibuka, isinya bukan air atau tanah, melainkan puluhan boneka jerami dengan wajah menyerupai warga desa, masing-masing ditusuk dengan paku berkarat. Salah satu boneka jerami itu memiliki jubah putih kecil di tubuhnya, mirip jubah yang biasa dipakai Kiai Jeffrey. Seolah-olah Mbah Sengklek sudah menyiapkan kutukan terakhir untuk sang kiai. Malam itu, kepala desa mengajak beberapa warga yang dianggap saleh untuk membuang guci tersebut ke sungai. Tapi sebelum mereka melangkah, angin kencang bertiup dari arah hutan larangan,
membawa suara gemerisik yang terdengar seperti tawa Mbah Sengklek. Lampu-lampu minyak di balai desa padam serentak, dan semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu, dari kegelapan, suara seorang pria yang lembut tapi tegas terdengar, "Lemparkan guci itu sekarang, dan jangan pernah melihat ke belakang." Semua orang yakin suara itu adalah suara Kiai Jeffrey. Mereka berlari ke tepi sungai dan melempar guci itu ke air yang mengalir deras. Saat guci menyentuh permukaan, terdengar letupan keras seperti petir, diikuti kepulan asap hitam yang membubung ke langit. Aroma menyengat darah bercampur belerang memenuhi udara, membuat semua orang terbatuk. Namun setelah itu, suasana kembali hening, dan angin malam terasa hangat kembali. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi gangguan gaib di Gadung Mangu. Tapi, cerita tentang Kiai Jeffrey menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap malam Jumat, beberapa warga mengaku mendengar suara lantunan ayat suci dari langgar, padahal bangunannya kosong. Ada pula yang bersumpah melihat sosok berjubah putih berdiri di tepi hutan larangan, seakan mengawasi desa dari kejauhan. Hutan larangan yang dulu penuh teror kini ditumbuhi bunga liar berwarna putih, yang tidak pernah ada sebelumnya. Orang-orang percaya itu adalah tanda bahwa Kiai Jeffrey telah mengunci kekuatan jahat Mbah Sengklek untuk selamanya, menggunakan sesuatu yang tidak semua orang paham, bukan sekadar ilmu, tapi pengorbanan. Namun, satu rahasia tetap tak terjawab. Mengapa Kiai Jeffrey tidak pernah kembali secara fisik? Ada desas-desus yang mengatakan ia memilih tetap berada di alam gaib untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk tak kasat mata. Yang lain percaya ia masih hidup, berpindah dari satu desa ke desa lain untuk menumpas kejahatan serupa. Yang pasti, bagi warga Gadung Mangu, nama Kiai Jeffrey akan selalu menjadi simbol bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari tubuh yang besar atau suara yang lantang, melainkan dari keberanian melawan kegelapan, meski harus sendirian. Dan di malam-malam sunyi, ketika angin bertiup lembut dan suara tasbih terdengar samar, orang-orang akan berbisik pelan. Itu Kiai Jeffrey. Dia masih menjaga kita. Hampir 3 bulan sudah desa Gadung Mangu hidup dalam ketenangan. Tidak ada lagi suara langkah di atap pada tengah malam, tidak ada bau anyir menyengat yang muncul tiba-tiba di halaman rumah, dan tidak ada lagi anak-anak yang terbangun sambil menjerit melihat sosok tinggi kurus berambut putih di jendela. Setelah malam ketika Kiai Jeffrey masuk ke hutan larangan dengan hanya membawa tasbih dan segenggam garam kering, semua teror Mbah Sengklek menghilang. Tapi ketenangan itu dibayar dengan satu hal, hilangnya sang Kiai muda. Orang-orang mencoba meyakinkan diri bahwa Kiai Jeffrey mungkin pergi ke pesantren lain atau menempuh tirakat di tempat jauh. Namun, di balik keyakinan itu, ada rasa bersalah yang mengendap di hati warga. Mereka ingat betul bagaimana dulu mereka meremehkannya, menyebutnya terlalu muda, terlalu kurus, terlalu lembut untuk menghadapi kekuatan gelap seperti Mbah Sengklek. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, langit Gadung Mangu berubah aneh. Awan menggantung rendah dan berwarna merah tua, seolah terbakar dari dalam. Burung-burung terbang rendah, berputar-putar di atas hutan larangan yang selama ini dihindari. Angin membawa aroma garam, sama persis seperti malam terakhir Kiai Jeffrey terlihat. Pak Darto, mantan ketua RT yang dulu paling lantang meragukan Jeffrey, melihat dari kejauhan sesuatu bergerak di bibir hutan. "Itu, manusia," bisiknya pada tetangganya. Perlahan, sosok itu berjalan keluar dari kegelapan pepohonan, langkahnya pelan, jubahnya robek di beberapa bagian, dan wajahnya pucat. Tidak salah lagi, itu Kiai Jeffrey. Namun, ada yang ganjil. Matanya tertutup rapat, seperti sedang terpejam, tapi ia melangkah seolah tahu persis kemana harus pergi. Di tangannya masih ada tasbih kayu yang kini menghitam sebagian. Warga tertegun, tak ada yang berani mendekat. Hanya suara langkahnya yang terdengar, berirama dengan detak jantung semua orang yang menyaksikan. Jeffrey berhenti di tengah lapangan desa. Ia mengangkat kepalanya ke langit, lalu membuka mata. Saat itu, orang-orang terhenyak, bola matanya bukan lagi hitam atau coklat, melainkan putih seluruhnya, seperti cahaya. Ia menghela napas panjang, dan suaranya terdengar jelas meski bibirnya hanya sedikit bergerak. Sudah selesai. Tapi pintunya belum tertutup. Belum sempat orang bertanya maksudnya, dari arah hutan larangan terdengar suara retakan besar, seperti pohon tumbang, disusul jeritan panjang yang membuat darah semua yang mendengar membeku. Dari celah pepohonan, muncul kabut hitam yang bergerak cepat menuju desa. Kiai Jeffrey memejamkan mata lagi, lalu memulai bacaan zikir keras-keras. Angin berputar di sekelilingnya, dan tanah bergetar ringan. "Dia belum binasa sepenuhnya," ujar Jeffrey lirih. "Mbah Sengklek meninggalkan wadah, dan malam ini,
ia ingin kembali. Warga panik, sebagian lari ke rumah, sebagian lagi bersembunyi di balik pagar bambu. Tapi Kiai Jeffrey tetap berdiri tegak. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan segenggam garam kering yang tersisa, lalu menaburkannya di tanah sambil membaca ayat kursi. Kabut hitam itu seakan terhambat, menggeliat seperti ular yang terbakar. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok tinggi berbalut kain hitam, wajahnya rusak terbakar, namun matanya merah menyala, Mbah Sengklek. Namun, kali ini tubuhnya setengah transparan, seperti bayangan yang belum utuh. Ia tertawa parau. "Kau pikir kau bisa mengurungku selamanya, bocah?" Pertarungan itu tak lagi terlihat seperti dua manusia berhadapan. Angin menderu, tanah memercikan api kecil, dan suara azan samar-samar terdengar entah dari mana. Kiai Jeffrey menekan tasbihnya erat-erat, lalu melangkah maju, setiap langkah meninggalkan jejak cahaya di tanah. Kabut hitam mencoba membelit tubuhnya, tapi pecah berkeping-keping saat menyentuh aura di sekelilingnya. Dengan satu hentakan tangan, Jeffrey menempelkan telapak tangannya ke dada Mbah Sengklek sambil meneriakkan kalimat tauhid. Suara ledakan besar mengguncang desa. Ketika debu mereda, warga melihat lapangan desa kembali sepi. Tidak ada kabut, tidak ada Mbah Sengklek, dan tidak ada Kiai Jeffrey. Di tengah lapangan, hanya tersisa tasbih hitam yang tergeletak di atas segenggam garam kering, masih hangat seperti baru saja dijemur matahari. Sejak malam itu, hutan larangan menjadi benar-benar hening, bahkan suara serangga pun tak terdengar. Warga desa Gadung Mangu membangun langgar kecil di tengah lapangan, menempatkan tasbih itu di dalamnya sebagai tanda ingatan. Mereka tak lagi meremehkan Kiai muda, meski ia tak pernah kembali. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang bersumpah melihat siluet seorang pemuda kurus berpeci hitam berdiri di tepi hutan larangan, memegang tasbih, seolah menjaga sesuatu agar tak pernah keluar lagi.